Jadi untuk brand Sumobo ini adalah restoran yang menyajikan dessert semacam es khas Jepang di dalam penutup yang sudah disiapkan dan hanya dikombinasikan dalam sebuah mangkuk, tergantung dalam pemesanan pelanggannya. Kemudian untuk harga Sumobo ini juga sangat terjangkau di kantong mahasiswa. Kemudian kesuksesan ini membantu Sumobo menjadi tren dessert di Jakarta, terutama di kalangan menengah. Karena yang tadi saya bilang itu Sumobo ini sangat terjangkau. Kemudian pendiri Sumobo sekaligus CEO yaitu bernama Iren Cahyadi mendapatkan inspirasi dari Jepang saat beliau berlibur. Kemudian melihat tren dessert yang bisa diadopsi di Indonesia ini, akhirnya Sumobo itulah terjadi. Apalagi di dalam faktor cuaca yang sangat panas ini, di Indonesia juga mendukung untuk idenya muncul dalam menjajakan cold dessert. Pada akhirnya Sumobo memanfaatkan sosial media terutama Instagram saat sebelum COVID-19 dan membangun ekuitas mereknya. Sumobo tidak hanya memperkenalkan nama melalui media sosial, tapi juga menarik pasar yang dengan konsep kemasan dan produk yang menarik. Sumobo juga ini menyajikan dengan berbagai jenis makanan berat, bukan hanya dessert saja, tapi dia juga ada cemilan, juga makanan beratnya. Sumobo berdiri pada tanggal 14 Desember 2013 dan outlet Sumobo yang masih buka sampai sekarang berada di Cengkareng. Selanjutnya ada beberapa jenis produk makanan dan minuman. Untuk makanan ringan ada pancake series dan cireng. Makanan berat ada naked ramen. Makanan penutup ada Sumobo dessert, Sumobo grass jelly, Sumobo mix pudding, dan kakigori. Dan untuk minumannya ada Yakult series dan tea series. Dan untuk harga setiap produknya ada pancake series Rp38.000, cireng Rp23.000, naked ramen Rp38 sampai Rp48.000. Lalu ada kakigori sebesar Rp38.000 hingga Rp48.000. Sumobo grass jelly Rp29.000 sampai Rp39.000. Dan Sumobo mix pudding Rp25.000 sampai Rp37.000. Yakult series Rp24.000. Topping atau add-on ada grass jelly, puding, bubble, nata de coco, red bean dan es krim Rp4.000 sampai Rp12.000 dan tea series sebesar Rp18.000 hingga Rp28.000. Sumobo memiliki target market dari anak kecil berusia 5 tahun ke atas dan juga remaja berusia 17 tahun hingga 20 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan karena Sumobo memiliki produk dessert yang menarik dan juga unik. Jadi hal ini dapat menarik anak kecil hingga remaja untuk mencoba produk dari Sumobo. Dan juga Sumobo memiliki dua kompetitor. Yang pertama ada Hongtang yang merupakan brand dessert yang berasal dari Taiwan yang berdiri di Indonesia juga. Lalu ada Milop. Milop ini merupakan dessert es serut dengan berbagai jenis topping seperti jelly dan buah-buahan. Jadi untuk distribusi Sumobonya itu sendiri dapat dituju melalui outletnya itu sendiri dan juga layanan pengantaran seperti Gojek yang dapat diantarkan ke rumah kalian masing-masing. Promosi Sumobo dapat dilakukan melalui platform sosial media seperti Instagram dan juga TikTok, yang dapat dilakukan dengan membuat konten dan juga melakukan iklan di sosial media tersebut. Hal ini bertujuan agar produk Sumobo dapat dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Selain itu, akan ada influencer yang melakukan review produk dari Sumobo dan akan menarik banyak orang untuk mencoba produk Sumobo. Namun, minat masyarakat tentang brand Sumobo ini mulai menurun. Hal ini berdasarkan dengan data survei yang kami kumpulkan, yaitu yang pertama, dari 33 responden, terdapat 19 responden atau 57,6% mengetahui brand Sumobo, dan 14 responden atau 42,4% tidak mengetahui brand Sumobo. Yang kedua, terdapat 17 responden atau 89,5% pernah membeli Sumobo dan 2 responden atau 10,5% tidak pernah, sehingga mayoritas responden pernah membeli Sumobo. Ketiga, terdapat 15 responden atau 73,7% ingin melakukan pembelian kembali setelah pembelian terakhir di Sumobo. 2 responden atau 10,5% hanya sekali, dan 3 responden atau 15,8% belum pernah membeli Sumobo.
Meskipun mayoritas responden memiliki ketertarikan kembali untuk melakukan pembelian Sumobu, 16 responden atau 78,9% terakhir kali membeli Sumobu lebih dari 9 bulan lalu. 1 responden atau 5% terakhir membeli Sumobu 7-9 bulan lalu, 1 responden atau 5% 4-6 bulan lalu, dan 2 responden belum pernah mencoba Sumobu. Keempat, terdapat 12 responden atau 60% pernah membeli Sumobu di Jakarta. 3 responden atau 15% pernah membeli di PIK, dan sisanya di cabang lain seperti Tangerang, Palembang, Bandung, Tebet, di mana sekarang beberapa cabang sudah tidak beroperasi lagi. Kemudian terdapat beberapa responden yang tidak ingin membeli produk Sumobu karena belum mengetahui tentang Sumobu dan tidak tertarik untuk mencoba produk Sumobu. Maka kesimpulan yang dapat kami berikan adalah banyak orang yang belum mengetahui atau mengenal Sumobu. Lalu untuk menjangkau Sumobu sangatlah susah karena semenjak pandemi outlet yang terbuka hanya 1 serta kurangnya minat pembeli terhadap produk Sumobu. Oke, kita tadi udah denger ya, ada 3 problem yang dialami brand Sumobu ini nih. Nah, lalu sekarang aku mau kasih tahu solusi-solusinya yang kita udah lakukan dan kita bisa ambil dari interview yang kami sudah lakukan. Nah, oke, kita remind dikit kali ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah orang-orang masih belum tahu nih Sumobu itu apa. Lalu yang kedua, dimana distribusi dari Sumobu ini masih kurang banget. Yang dimana outlet-outletnya itu kayaknya sekarang cuma 1 atau 2 gitu yang beroperasi. Lalu yang ketiga, dimana konsumen ini memiliki minat beli yang sangat kurang gitu untuk produk-produk Sumobu. Oke? Pastinya banyak faktor sih. Mungkin karena harga dari varian-variannya yang mungkin kurang ikutin tren sekarang, dan juga mungkin promosinya nih yang kurang. Oke? Kita bedah satu-satu. Oke, masuk ke problem yang pertama. Problem yang pertama itu adalah orang-orang masih belum tahu nih Sumobu itu apa. Nah, mungkin bisa sedikit menyinggung dari problem yang ketiga, yaitu jadinya konsumen punya minat beli yang kurang, yaitu promosinya nih. Nah, promosinya dari dulu kita bisa lihat dari jawaban-jawaban interviewee kami itu mereka mengenal Sumobu aja bukan karena promosi atau iklan yang Sumobu ini tawarkan atau Sumobu ini berikan gitu. Mereka tahu Sumobu ini karena mungkin lagi lihat atau mungkin malahan dari wacana-wacana teman-teman dan keluarga saja gitu. Jadinya untuk promosi, untuk iklan-iklan mempromosikan brand Sumobu ini pada masanya itu masih sangat kurang banget. Aku promosinya kurang karena kan sekarang juga nggak banyak orang kan yang tahu Sumobu. Yang dimana mungkin bisa aja ada, tapi untuk konsumen-konsumen Sumobu pada masanya itu sangat tidak menarik mereka untuk melihat atau mungkin menjadi tertarik gitu untuk produk-produk Sumobu. Kita bisa lihat dari interview yang sebelah ini. Mana ya? Kira-kira Tante ada gak yang mungkin bisa ngebuat promosi di Sumobu ini tuh mungkin yang kayak gimana gitu biar tertarik orang-orang? Ya mesti memang di itu ya di upload di IG misalnya atau di sosmed gitu. Memang harus sekarang ini zamannya ya memang udah harus iklan berjalan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke problem yang kedua nih tadi. Problem kedua yang dimana distribusinya dari brand Sumobu ini masih kurang. Nah, distribusinya ini seperti contohnya tuh outletnya. Nah, kita juga membahas dari outlet-outletnya ini apakah mereka dapat memberikan sensasi atau mungkin kayak kesan yang baik untuk konsumernya. Nah, jadinya dari hasil interview yang kami lakukan itu outlet-outletnya mulai sekarang khususnya tahun 2024 ini itu Sumobu udah sangat dikit. Untuk outlet kebetulan mungkin kekurangan dia dari sini karena setahu saya outlet Sumobu ini sisa 1 ya dari Cengkareng. Tidak ya? Karena cabang cuma 1 kan. Iya benar. Di Jakbar ya. Iya. Dari hasil interview yang kami lakukan banyak solusi-solusi atau yang interviewee kami memberi pandangan mereka yang dimana tentunya pastinya ingin merasakan atau konsumen-konsumen yang mengangankan dengan
produk-produk dari Sumobu ini. Jadinya mereka memberikan solusi yang dimana mau Sumobu ini berkembang lagi, yang dimana mungkin dari sisi online, walaupun mungkin outletnya belum ada, jadinya dari online saja, mungkin dari e-commerce dan lain-lain yang mungkin lebih dikembangkan dan lebih banyak di jangkauan berbagai kota, jadinya dari kota-kota yang lain pun bisa merasakan keenakan Sumobu lagi gitu. Nah, untuk cuplikannya bisa dilihat dari interview ini. Apakah harapan Anda mengenai produk Sumobu? Sebenarnya kalau untuk produk Sumobu, karena aku juga udah makannya lama banget dan dia juga udah beberapa cabang tokonya tutup, mungkin lebih ke tolong diperbaikin lagi sih store-nya. Mungkin lebih banyak lagi kali ya cabangnya. Nah, kalau misalnya nih mulai zaman sekarang udah ada sistem Gojek, sistem yang lain-lain. Nah, menurut Tante, Sumobu ini cocoknya kira-kira makan di sana atau ada beberapa bagian yang bisa enak untuk pesan aja online? Bisa sih untuk online kan, kayak kalau menurut Tante kan KS apa juga sekarang banyak ya jualan-jualan yang digojekin gitu. Oke, kita masuk ke problem yang ketiga. Problem yang ketiga itu di mana konsumen ini kurang nih memiliki minat beli untuk produk Sumobu. Nah, kira-kira apa aja tuh ya? Kenapa bisa begitu orang-orang? Nah, karena pasti banyak ya faktor yang dimana kita temukan bahwa mungkin dari harganya nih yang kurang cocok, lalu dari varian-variannya yang mungkin masih belum se-trendy itu, lalu yang ketiga mungkin dari kembali lagi promosinya nih dari Sumobu. Oke, kita bedah lagi satu-satu. Oke, mungkin dari harganya yang dimana pada masa Sumobu itu masih beroperasi dengan biasa, itu untuk zaman itu Sumobu ini memiliki harga yang cukup pricey dengan porsi yang mungkin cukup kecil tetapi harganya mencapai 40 ribuan. Nah, itu untuk sekedar dessert yang mungkin memang ada lucu-lucunya, ada bentuk-bentuk teddy bear, bentuk-bentuk hewan-hewan yang lucu, tetapi untuk porsi segitu mungkin harganya tidak memungkinkan ya, atau mungkin tidak cocok. Tapi solusi yang kami berikan atau mungkin dari interview kami itu dimana mungkin porsinya yang bisa lebih banyakin gitu. Sumobu sudah sesuai dengan kualitas dan budget Anda. Nah, itu agak pricey ya untuk harga Sumobu. Oke. Untuk makanannya ya palingan harganya ya yang di affordable lah. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua nih. Faktor kedua yang dimana mungkin variannya yang bisa mengganggu minat beli dari konsumen. Nah, kita tahu bahwa varian-varian yang sekarang berkembang pasti banyak orang yang lebih suka ikutin tren. Dari varian matcha mungkin, varian green tea yang mungkin banyak orang yang sekarang juga suka. Tapi brand Sumobu ini belum menawarkan varian-varian tersebut gitu. Dan setahu aku juga dari Sumobu ini memiliki ciri khas yang dimana mereka mempunyai mochi-mochi. Tentunya mochi-mochi ini kalau memiliki rasa-rasa matcha atau green tea tersebut, pastinya banyak orang yang makin tertarik untuk membeli itu. Kalau mau ditambah variasi produknya, bisa ditambah snack-snack kecil, kue kecil, bener-bener bisa bisa sesuaikan sama es gitu. Oke. Menunya dibanyakin lagi lah ya, untuk apalagi orang suka dessert ya, flavornya, toppingnya, rasa-rasanya dibanyakin lah. Kayak mungkin kan aku suka es krim Baskin Robbins yang rasa bubblegum, mungkin bisa kali kayak ditambahin flavor bubblegum gitu, terus toppingnya Nutella atau ada kasih keripik yang buat dessert gitu, keripik apa ya saya lupa, tapi pernah ada yang jualin gitu, tapi mungkin itu bisa jadi menu mereka berikutnya gitu. Nah, oke, kita bisa next ke faktor selanjutnya. Faktor selanjutnya yang dimana pastinya promosinya nih yang kurang banget. Kita bisa dengar juga dari yang problem yang pertama ya. Dari problem yang ketiga juga ini sangat berpengaruh. Banyak banget promosi yang mereka lakukan pada masanya tapi tidak menarik konsumen-konsumennya nih. Nah, solusi yang dari interview kami berikan itu dimana mungkin mengikuti zaman-zaman atau mungkin promosi-promosi dari
tren-tren zaman sekarang nih, yang mungkin dari payday atau mungkin menggunakan nama-nama orang yang dimana bisa dapat diskon atau mungkin tanggal-tanggal cantik, yang dimana mungkin itu banyak orang yang jadi lebih menarik untuk membeli produk-produk Sumobu ini. Oke, kita bisa lihat di interview yang sebelah sini. Sumobonya sendiri harus kreatif ya, gitu, mengikuti perkembangan zaman. Kayak sekarang misalnya pakai promo yang misalnya payday atau tanggal cantik gitu kan, diskon-diskon gitu sih. Ya harus lebih kreatif. Instagramnya bisa disertakan jam buka dan jam tutupnya, dan juga menu-menunya apa aja yang sedang promo. Jadi supaya kita tuh tahu gitu, kita ke situ jam berapa, terus apa menu yang sedang viral di sana. Oke, untuk strategi 4P yang akan kita berikan kepada Sumobu adalah yang pertama, tentang di bagian promotion, di mana sempat di-mention juga di bagian solusi bahwa Sumobu ini kurang melakukan promosi di media sosialnya, terutama di Instagram. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini platform media sosial yang cukup besar digunakan oleh masyarakat dari kalangan umur adalah Instagram. Maka menurut kami sangat bisa bahwa Sumobu melakukan promosi-promosi melalui Instagram, melalui Instastory, reel singkat, atau postingan-postingan di feeds mengenai produk-produk mengenai Sumobu. Kemudian Sumobu juga dapat mengadaptasi dari brand-brand lainnya untuk memasukkan video-video Sumobu ke TikTok. Terutama kalangan anak muda yang sekarang ini lebih banyak mencari makanan-makanan melalui TikTok ataupun platform media sosial lainnya. Yang kedua, strategi 4P yang akan kami berikan adalah place. Sumobu dapat disarankan untuk membuka gerai-gerai lebih banyak lagi di tempat-tempat yang lebih strategis. Karena tempat-tempat yang sekarang ini ada outlet Sumobu kebetulan adalah tempat yang cukup ramai tetapi kurang baik untuk dijangkau dari orang-orang yang mungkin ada di Jakarta. Seperti salah satu kata narasumber kami yang berlokasi di Sunter Kelapa Gading, ia juga menyebutkan bahwa ia sedikit kesulitan untuk dapat pergi ke outlet Sumobu yang ada di sekarang ini karena mempertimbangkan jarak, biaya, dan kemudian belum lagi mempertimbangkan kondisi jalanan seperti macet yang membuat dia sudah merasa bahwa tidak ingin pergi ke Sumobu lagi karena tempatnya yang terlalu jauh. Jadi kami memberikan strategi bahwa Sumobu bisa saja untuk membuka outlet atau gerai yang lebih efektif lagi di daerah-daerah yang memang banyak peminatnya mengenai Sumobu. Jika memang belum memungkinkan untuk Sumobu membuka gerai-gerai baru, Sumobu juga dapat berinvestasi pada event-event bazar seperti event bazar di kampus-kampus atau event-event bazar seperti yang sering terjadi di Blok M ataupun sebagainya. Sumobu dapat menjangkau dan memperluas jangkauannya kepada masyarakat dengan mengikuti event-event bazar seperti itu. Kemudian untuk strategi 4P yang selanjutnya adalah masalah produk. Seperti yang di-mention juga di solusi bahwa Sumobu sangat perlu untuk menambah varian-varian produknya, terutama di bagian rasa dan add-ons. Di bagian rasa, seperti yang kita ketahui, produk-produk Sumobu hanya memiliki rasa-rasa basic, yang dimana sangat banyak sekali brand kompetitor yang sudah memiliki rasa-rasa tersebut. Maka dari itu menurut kami, Sumobu sangat perlu untuk menambah varian-varian baru yang membuat Sumobu lebih unik dan lebih berbeda dari varian-varian yang dimiliki oleh brand kompetitor. Dan yang terakhir itu adalah price. Untuk price sendiri, kami menyarankan bahwa Sumobu dapat menggunakan platform media sosialnya untuk membuat promosi-promosi dan memberitahukan promosi apa yang sedang mereka lakukan. Mungkin seperti diskon-diskon yang diberikan pada hari-hari tertentu, diskon-diskon yang diberikan kepada pelajar ketika mereka menunjukkan kartu pelajar, kemudian memberikan harga-harga paket seperti satu minuman, satu dessert, dan satu makanan, memberikan golongan-golongan harga yang tidak terlalu pricey tetapi juga tetap bervalue untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat yang ingin mengkonsumsi Sumobu masih dapat membayar sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Mungkin sekian strategi 4P dari kami. Terima kasih.